selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita berangkat ke pembaringan untuk istirahat malam, alangkah indahnya apabila sepanjang hari ini kita akhiri dengan doa dan ibadah bersama-sama, supaya klop sudah semuanya pekerjaan sepanjang hari ini. Diawali dengan doa, yaitu doa pagi-pagi, dan diakhiri dengan doa malam, yaitu malam hari ini. Maka dari itu saudaraku, mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita mau memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Dari berbagai suku bangsa, kaum dan bahasa, kami bersatu di hadapan-Mu Tuhan lewat ibadah doa malam kami, live streaming malam hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini berada, biarlah Roh Kudus yang menjangkau, mengurapi, bahkan handphone yang mereka pakai juga Engkau urapi Tuhan. Kami yang melayani juga urapan yang sama, bahkan handphone yang kami pakai juga untuk melayani. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang mengurapi. Teruslah Engkau memberkati jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik, bahkan juga lampu PLN untuk tetap menyala. Segala pekerjaan setan, iblis jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan turun bagi kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau yang akan memimpin ibadah kami ini, dan Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ada
sepanjang hari ini luar biasa bagi kita. Walaupun mungkin keadaan kita sepanjang hari ini tidaklah baik, tetapi tetaplah bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Walaupun keadaan kita mungkin sepanjang hari ini tidak menyenangkan, ada masalah, ada kerugian, tetaplah engkau berkata Yesus baik. Bersyukur kepada Dia, karena kita masih bisa menikmati malam, kita masih bisa menikmati ibadah, kita masih bisa menikmati lawatan Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan-Nya. Haleluya. Kau sungguh baik, kau sangat baik.
Engkau Tuhan Yesus yang terindah, Engkau Roh Kudus yang termanis dalam hidup kami. Perbuatanmu yang sungguh ajaib, yang membuat hati kami terpesona, takjub akan kuasa-Mu. Perbuatanmu yang terindah dan lebih indah dalam rasakan, lawatan Roh Kudus kami rasakan pada malam hari ini. Engkau yang berkarya di tengah-tengah ibadah kami, dan Engkau juga yang berkarya Roh Kudus di saat kami mendengarkan firman-Mu, dan Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan, karunia roh hikmat pengetahuan daripada surgawi bagi dia dan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Allah. Mereka semuanya dilawat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kuduslah yang berkarya sebebas-bebasnya di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kembali katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang mau tahu dengan keadaan kita, dan sahabat yang mau untuk memberikan pertolongan, penghiburan bagi kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku
segala hal, Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya semuanya kita sukacita oleh karena lawatan Tuhan ada bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya. Ini adalah salah satu persyaratan untuk kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang penginjilan marak melalui media sosial. Kalau dulu-dulu di gereja meningkat melalui televisi. Dan lebih pesat lagi kemajuannya lewat Facebook ataupun YouTube. Semua ini adalah atas izin daripada Tuhan. Sebagaimana firman Allah berkata di dalam Matius 24, bahwa harus semua manusia di bumi ini pernah mendengar yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Barulah dia datang. Pernah mendengar. Itu yang paling utama. Dia mau terimakah, mau tidakkah? Yang penting dia sudah mendengar. Barulah Tuhan Yesus datang. Dan sekarang penginjilan sedang marak-maraknya melalui Facebook. Baik itu lewat status yang saudaraku buat. Dan hati-hati. Dan hati-hati. Pengajaran yang engkau terima. Saya akan ulang satu kali lagi. Saya punya kesaksian. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seorang ibu yang dia ini tinggal di negara luar, saudaraku. Tinggal di negara luar. Itu bahayanya kalau kita sudah begitu lama tidak ibadah dan hanya mendengarkan lewat YouTube atau Facebook saja. Ibu ini sudah lebih dari 10 tahun. Bukan hanya ketika sudah lockdown, sudah lebih daripada 10 tahun tidak pernah ke gereja. Bayangkan lebih 10 tahun nggak pernah ke gereja. Bagaimana jadinya dia mengetahui firman Allah? Kalau dia sempat buka YouTube, kalau tidak, kalau sempat dia ikut ibadah live, kalau tidak, apalagi dulu-dulunya itu kan tidak ada yang namanya YouTube. Kan sekarang-sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini, saudaraku. Lalu, ibu ini menelepon ke saya. Biasanya kalau beliau telepon saya hanya sebagai pendengar budiman saja. Tidak ada kesempatan untuk bicara. Nyerocos saja. Malah dia yang nginjilin saya, saudaraku. Saya dalam hati, ibu ini sudah 10 tahun lebih nggak ke gereja. Tetapi ya puji Tuhan lah kalau dia masih hidup di dalam rohani. Lalu beberapa hari yang lalu beliau telepon saya. Saya baru bilang begini, "Shalom ibu, apa kabar?" Langsung dia nyerocos. "Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana dengan pengajaran yang ibu sudah berikan di YouTube, di Facebook? Ibu sudah sampai di mana pengajarannya?" Kalau saya sudah sampai pengajaran yang saya ikuti, Yesus sudah inkarnasi kedua kali. Saya sudah belajar, saya sudah sampai di pelajaran Yesus inkarnasi sudah di kedua kali. Dan Yesus itu sudah datang, ibu. Dia datang membawa bencana ini. Oh, saya langsung tahu. Langsung saya bilang, "Ibu maaf. Saya minta maaf," saya bilang.
Tuhan Yesus tidak pernah 2 kali inkarnasi, cukup 1 kali. Cukup 1 kali dia inkarnasi. Yang tadinya dia adalah wujud roh. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah berubah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang saudaraku percayai dan saya percayai. Saudaraku bisa baca itu nanti di dalam Yohanes pasal 1. Dia cukup 1 kali inkarnasi, ibu. Dan sekarang pun Tuhan Yesus belum datang. Dia datang itu bukan turun di bumi dan tidak berlama-lama tinggal di bumi. Dia datang hanya di awan-awan, nanti kita bertemu dengan dia. Dan dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan kita ketemu dia di awan-awan. Dan malaikat Allah yang datang menjemput kita yang percaya ini, dan membawa kita bertemu dengan dia di awan-awan. Dia langsung diam. Kenapa, saudaraku? Ibu itu bisa berkata demikian. Ajaran yang dia terima adalah ajaran yang salah, sehingga dia pun mengajarkan pengajaran yang salah. Saudaraku, kalau menerima pengajaran yang salah, maka saudaraku mengajarkan yang salah kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Maka tadi dikatakan di sini, awasilah dirimu sendiri, awasi pengajaranmu, awasi ajaranmu. Kalau saudaraku menerima pengajaran yang salah, maka ajaran saudara pun akan salah. Penginjilan yang begitu luar biasa, merajalela yang mereka lakukan, yang menyebut nama sektenya itu adalah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan kelemahannya kita ini malas baca, malas mengikuti baca dari awal sampai akhir, malas nonton videonya dari awal sampai akhir. Yang dinonton itu hanya awal-awalnya, sedikit saja yang dinonton. Dia nggak nonton dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Tidak dibaca sampai selesai, tinggal bagikan, tinggal bagikan, tinggal bagikan. Sementara itu adalah ajaran yang sesat. Alkitabnya memang sama, tetapi firman Allah di dalamnya sudah diselewengkan. Dan ada juga Alkitab mereka sebagai bahasa sehari-harinya yang mereka tulis pengajaran yang salah. Tuhan mereka itu masa sih sudah inkarnasi, merubah wujud menjadi seorang wanita Tiongkok, dan sudah kawin lagi. Dari mana jalannya? Tuhan Allah itu nggak punya hawa nafsu. Dia hanya punya kasih. Dia nggak punya hawa nafsu sehingga dia harus perlu menikah atau kawin. Itu ajaran dari Tiongkok. Yang di Indonesia ini nama gerejanya, nama sektenya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di Tiongkok sana namanya Twin Nation. Pengajaran ini sedang marak-maraknya tahun 1991 di negara komunis di Tiongkok. Di sana itu memang orang-orang Kristen sangat teraniaya, tetapi mereka juga tidak kalah semangat, mereka juga tidak kalah gencarnya untuk memberitakan Injil, tetapi Injil yang salah, firman Allah yang salah. Ini mereka mulai dari tahun 1991. Seorang wanita, guru mereka. Dan pengajarannya itu dibukukan, ditulis di dalam buku. Dan itulah yang mereka selewengkan. Dicomot sedikit-sedikit dari Alkitab. Bahasa sehari-hariannya namanya. Jadi mereka pakai Injil juga. Dan pakai buku hariannya itu tadi, perempuan itu, saudaraku. Jadi kalau saudaraku melihat di Facebook itu, jangan sembarang bagikan, itu ajaran-ajaran sesat. Dan sudah begitu banyak sekali dari masyarakat Indonesia ini yang menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Hati-hati, saudaraku, dengan ajaran yang saudaraku ikuti. Jangan karena memang sudah nama organisasinya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, oh ini Injil. Tidak, saudaraku.
Serigala berbulu domba, hati-hati. Kita pikir dia domba, padahal dia serigala. Kenapa? Karena dia pakai bulunya domba, padahal dia serigala. Hati-hati saudaraku. Sama seperti ular saudaraku. Saudara pernah memperhatikan ular? Ular kalau mau menangkap mangsa, mangsanya dia kan kodok, tikus kan gitu. Nah, kalau dia melihat seekor kodok, dia nggak langsung caplok. Lalu bagaimana? Dia elus-elus dulu punggungnya kodok itu dengan lidahnya. Dia elus-elus dulu, dia ajak bermain-main. Nah, kodok ini kan berpikir, oh ini bukan musuh, ternyata dia kawan. Buktinya dia elus-elus punggung saya nih, enak. Makin terlena dia. Nah, begitu dia terlena, langsung dicaplok. Begitulah dengan ajaran mereka, saudaraku. Awal-awalnya memang, dari awalnya itu kita dengar, memang firman Allah. Tapi tengahnya sudah mulai lain. Masuk lagi semakin ke dalamnya sudah lain lagi. Semakin terakhir kesimpulannya sudah lari. Jadi jangan hanya kulit luar-luarnya, saudaraku, ikuti sampai habis. Itu banyak itu yang saya blokir itu dari grup PKD yang di YouTube, ya Pak, di Facebook. Banyak yang saya blokir. Dari mana jalannya? Inkarnasi kedua kalinya, Yesus sudah datang membawa bencana, membawa malapetaka ini. Tidak, itu sebahagian daripada tanda-tanda bahwa dia sudah tidak lama lagi datang. Itu tanda-tanda kedatangannya. Bukan dikatakan dia sudah datang. Itu tanda-tanda kedatangannya. Artinya adalah tanda-tanda bahwa dia tidak lama lagi datang. Bukan berarti sudah datang. Dan dia sudah kawin tinggal di negara Tiongkok sana. Bagaimana Tuhan kawin? Salah besar. Jadi saudaraku harus perhatikan pengajaran yang saudaraku ikuti. Kalau saudaraku salah mengikuti pengajaran itu, maka pengajaran saudara pun akan salah. Yang saudaraku sampaikan juga akan salah. Hati-hati saudaraku. Bisa saudaraku bayangkan, waktu masih bebas untuk ibadah sebelum lockdown saja, jemaat masih susah mengerti khotbah pendeta. Apalagi sesudah lockdown, sampai hari ini masih banyak gereja-gereja yang belum diizinkan untuk ibadah. Bagaimanalah dia bisa mengerti firman Allah yang tidak ada langsung gembala mengajarkan? Resikonya itu saudaraku. Makanya dulu-dulu itu ibadah dengan sungguh. Jangan gara-gara cari uang supaya engkau punya banyak uang sampai puluhan tahun tidak ibadah. Uang tidak bisa membawa kau ke sorga. Apa yang dicari papa? Uang. Apa yang dicari mama? Uang. Pagi, siang, malam yang dicari uang, 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 uang. Cari Tuhan gak pernah. Padahal firman Allah berkata dalam Amos, carilah aku maka kamu akan hidup. Bukan dikatakan cari harta sebanyak-banyaknya maka kamu akan hidup. Tidak. Tetapi carilah aku maka kamu akan hidup. Di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu yang engkau butuhkan itu ditambahkan kepadamu. Jadi cari kerajaan Allah. Lah ini sudah nggak pernah ibadah, sudah hampir 20 tahun. Bayangkan hampir 20 tahun nggak pernah ibadah. Bukannya saya nggak menerima, saya diberikan saran atau mau diinjili. Saya terima saudaraku, saya sangat menerima. Tetapi ini orang yang sudah puluhan tahun nggak ibadah, nginjilin saya. Udah itu salah lagi, langsung menghakimi lagi. Ibu kan pengajarannya masih belum sampai toh ke inkarnasi Yesus yang kedua kalinya. Ya Tuhan, bangga sekali ini ibu saya pikir. Udah salah, bangga, ngotot lagi. Sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Kemana bagiannya? Bicara sombong.
Saya dalam hati, oh Tuhan ampuni dia ini. Oke, kau punya uang. Ya toh, kau bekerja di negara luar, kau kumpulkan hartamu, lalu kau bangun rumahmu di kampung halamanmu. Oke, tetapi kau belum tentu punya rumah di sorga. Ya, yang kaya iman, kaya rohani, engkau punya rumah di sorga, itu yang paling utama. Banyak anak-anak Tuhan bicara soal Tuhan, bicara soal Tuhan, kemana-mana bicara soal Tuhan, di Facebook bicara soal Tuhan, tetapi tidak pernah mau berbicara dengan Tuhan. Ya toh? Banyak nggak? Banyak. Kapan berbicara kepada Tuhan? Ya duduk di kaki Tuhan, cari hadiratnya pagi-pagi, naikkan pujian penyembahan, baca tuh Alkitab, berkomunikasi dengan dia. Ini bicara Tuhan, tetapi tidak pernah mau bicara dengan Tuhan. Bagaimana? Kerja terus. Menumpuk harta. Emang harta itu bisa membawa ke sorga? Nggak bisa. Yang membawa kita ke sorga, keyakinan kita kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Kepercayaan kita itu tidak diselewengkan. Hati-hati loh saudaraku, iblis menyelewengkan imanmu. Jangan sembarang ikuti ajaran firman Tuhan. Jangan sembarang saudaraku. Jangan karena itu dari luar ajarannya, oh ini hebat dari luar biasa ini, hebat. Iya memang luar biasa hebatnya. Hebat membawa engkau ke jurang maut. Hebat memang ajarannya. Hati-hati. Banyak itu saudaraku. Buka itu Facebook. Banyak sekali. Mereka selalu bikin video-video atau film-film singkat. Tetapi kalau saudaraku ikuti. Mereka tidak menerima yang namanya Tuhan Yesus bisa bertemu dengan kita di dalam roh. Jadi mereka punya pengajaran itu bahwa Yesus harus inkarnasi kembali menjadi manusia untuk bisa bertemu dengan kita. Kalau tidak mengubah wujudnya menjadi manusia kembali seperti dulu, tidak ada pertemuan. Siapa bilang? Dalam wujud roh. Bukankah Roh Kudus yang ada saat sekarang ini adalah wujudnya Yesus yang sebenarnya? Alkitab nggak mengajarkan demikian. Dia harus inkarnasi kembali, mengubah wujudnya menjadi manusia, lalu bertemu face to face dengan kita. Tidak seperti itu ajaran firman Allah, tetapi ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Harus mengubah wujud lagi. Karena nggak bisa kita bertemu kalau di dalam roh. Siapa bilang? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu ada di sini nih. Di sini dia. Bukan di luar, tapi di sini. Kalau memang kita buat dia di sini, itu kan tergantung kita. Kita buat di sini apa enggak dia? Awasilah dirimu. Perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang benar? Sudahkah kita menjadi pelaku firman Allah? Sudahkah kita menjadi bagian daripada Kristus? Sudahkah kita menjadi bagian di dalam kematiannya di kayu salib? Sudahkah kita ada di dalam pertobatan? Sudahkah kita meninggalkan segala keegoisan, ketamakan, keserakahan, kemalasan, malas berdoa? Awasi dirimu. Jangan orang lain yang diawasi. Arti kata diawasi adalah diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan kehidupan orang lain. Oh itu kehidupannya si A begini. Oh rumah tangganya dia begini. Oh suaminya dia begini. Oh ini. Capek sekali. Habis waktu terbuang hanya untuk mengawasi kehidupan orang lain. Rugi sekali. Terbuang waktumu untuk mengawasi kehidupan orang lain. Awasilah diri sendiri. Jangan sampai diri kita ini jatuh ke dalam jurang maut. Kita awasi. Dan awasilah pengajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Tekun mengajarkan firman Allah kepada diri kita sendiri.
Dan tekun juga mengajarkan firman Allah kepada anak-anak, kepada seisi keluarga, dan juga kepada sahabat. Tekun di dalam pertobatan. Tekun dalam ibadah. Tekun dalam doa. Jangan hanya berbicara soal Tuhan, tetapi saudara tidak mau berbicara dengan Tuhan. Bahaya, saudaraku. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jangan engkau tidak bertobat, tapi bicara soal pertobatan. Engkau tidak melakukan firman, tapi nyuruh orang melakukan firman. Engkau masih minum mabok, tapi bilang orang jangan minum mabok. Engkau bilang jangan korupsi, tapi engkau sendiri korupsi. Awasi dirimu. Tanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan. Dan beritakanlah Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Percaya mereka pasti akan menerima. Mereka pasti akan menerima. Sekali lagi, awasi ajaran yang saudara ikuti. Sehingga saudara pun juga bisa mengawasi ajaran yang saudaraku berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan sampai pengajaran yang salah yang saudaraku ikuti. Supaya pengajaran saudara kepada orang lain pun juga tidak salah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih parah. Terima ajaran yang benar, maka engkau akan mengajarkan ajaran yang benar. Kalau ajaran yang sesat engkau terima, maka ajaran yang sesat pula yang engkau ajarkan kepada orang yang ada di sekitarmu. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Yang sudah kau dengar malam hari ini, ayat firman Allah yang kau sudah dengar, mari selidiki kembali, pelajari kembali, baca kembali. Minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Minta roh hikmat kepada Allah, agar engkau tidak salah menerima pengajaran. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Hati-hati dengan organisasi yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Tetaplah miliki Roh Kudus yang menolong engkau untuk bisa membedakan apakah itu ajaran sesat atau ajaran yang benar.
Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, ketika Engkau ada tinggal di dalam kami bisa memiliki roh hikmat untuk bisa membedakan ajaran yang salah atau ajaran yang benar yang sedang kami ikuti. Engkau tidak perlu 2 kali berinkarnasi, sebab di dalam wujud roh kami juga bisa berjumpa dengan Engkau. Sebab itu Engkau mengutus Roh Kudus untuk ada di dunia ini, dan Roh Kudus itu adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan, buat pengorbanan yang Kau berikan. Tidak ada 2 Tuhan, tidak ada 2 Tuhan Yesus, hanya satu. Hanya satu. Yesus yang kami percayai adalah Immanuel, yaitu Allah, yaitu Yahweh. Siapapun yang mengikuti ibadah live ini, baik ketika mereka mengulang kembali, tolong mereka Roh Kudus tuntun. Ingatkan mereka agar tidak satu pun di antara mereka yang mengikuti ajaran-ajaran dari sekte yang namanya Gereja Tuhan Maha Kuasa. Biar Engkau berikan kami kemampuan untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Teruslah Engkau Roh Kudus berkarya bagi kehidupan semua anak-anak-Mu. Ini adalah akhir zaman. Jangan sampai di akhir zaman ini kami menerima ajaran yang sesat atau ajaran yang salah. Tolong semua umat-Mu, dimanapun mereka berada, untuk terus mereka memiliki roh hikmat dari surga. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati negara kami tercinta Indonesia ini. Berkati pemerintahan kami. Teruslah Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Semua mereka Tuhan. Untuk mereka dengan tegas untuk menyatakan keadilan-Mu bagi negara kami tercinta Indonesia ini. Takut akan Tuhan ada bagi diri mereka. Perlindungan keamanan daripada-Mu bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Perlindungan-Mu bagi semua umat-Mu. Perlindungan-Mu bagi semua para hamba-hamba-Mu. Perlindungan-Mu bagi semua para misionaris di dalam mereka memberitakan Injil-Mu. Perlindungan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun kebutuhan mereka, Kau berkati. Apapun pergumulan mereka, Engkau memberkati. Apabila ada yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah
bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup dan kami akan terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat malam buat kita semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.